Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Pratama dari kelas L2 dengan NIM 080511 8232 8012. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan pertama ekonomi sumber daya kelautan, tentang materi evaluasi ekonomi. Baiklah, langsung saja ke materi saya yang sudah saya siapkan. Yang pertama itu ada pengertian dasar. Pengertian dasar valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi adalah proses mengukur nilai barang, jasa, atau sumber daya. Yang kedua, dalam bentuk moneter, bentuk memberikan gambaran manfaat maupun biaya yang dihasilkan. Yang kedua, tujuan dan manfaat. Adapun yang pertama, tujuan valuasi ekonomi. Yang pertama itu mengetahui nilai ekonomi sumber daya. Yang kedua, membantu kebijakan berkelanjutan. Yang ketiga, dasar analisis biaya manfaat. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada manfaat valuasi ekonomi juga, yaitu yang pertama, informasi objektif untuk keputusan. Yang kedua, mencegah eksploitasi berlebihan. Nah, baiklah, selanjutnya yang ketiga ada komponen nilai ekonomi total. Yang pertama itu ada nilai guna atau use value. Uh, Terus ya, ada direct use, manfaat langsung, indirect use, manfaat tidak langsung, option value, potensi masa depan. Nah, di sini uh, dalam komponen nilai itu, baiklah, dalam komponen nilai itu, use value itu misalnya itu, misalnya kayu, ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan manfaat secara langsung itu seperti, uh, manfaat langsung itu yang direct use itu seperti kayu, ikan, air, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak langsung itu seperti fungsi ekosistem seperti penyerapan karbon, penanganan banjir. Sedangkan untuk option value itu potensi masa depan itu seperti pemanfaatan di masa depan. Nah, yang kedua itu ada nilai bukan guna, yaitu ada extend value atau nilai keberadaan. Yang kedua ada bequest value atau nilai warisan. Nah, nilai keberadaan itu contohnya seperti satwa langka atau hutan tropis. Yang kedua ada bequest value itu atau nilai diwariskan itu seperti generasi yang akan mendatang. Itu aja. Nah, baiklah, selanjutnya ada ke um, ada metode. Baiklah, yang keempat itu ada metode evaluasi ekonomi. Yang pertama ada market price method, atau metode harga pasar. Yang kedua ada continent valuation method atau singkat dari jadi CVM. Uh, yang kedua ada travel concept method. Yang keempat ada yang keempat ada hedonic pricing. Yang kelima ada benefit transfer. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang metode yang digunakan pada evaluasi ekonomi. Ada 5 metode. Yang pertama itu market price method, itu biasanya prinsipnya menggunakan harga pasar aktual dari barang atau jasa yang dievaluasi. Contohnya nilai kayu dihitung berdasarkan harga jual di pasar. Yang kedua itu ada CVM. Nah, itu tuh biasanya menilai menilai nilai ekonomi berdasarkan ketersediaan masyarakat untuk membayar atau willingness to pay atau menerima kompensasi atas suatu perubahan kondisi lingkungan. Contohnya seperti survei kepada masyarakat mengenai berapa besar mereka bersedia membayar menjaga kualitas air sungai dan melestarikan hutan. Nah, yang ketiga itu ada travel cost model atau TCM. Itu tuh biasa menghitung nilai ekonomi suatu objek wisata atau berdasarkan biaya yang dikeluarkan uh, pengunjung untuk sampai ke lokasi. Biaya transport seperti biaya transportasi, tiket, waktu. Contohnya menilai ekonomi Taman Nasional gunakan dengan melihat beberapa biaya perjalanan rata-rata wisata yang datang. Nah, yang keempat itu biasanya menilai nilai lingkungan dan menganalisis perbedaan harga suatu barang atau properti yang dipengaruhi kualitas lingkungan.
Contohnya, harga rumah di dekat taman kota biasanya lebih tinggi dibandingkan rumah di daerah padat dan tercemar. Yang kelima, ada benefit transfer, itu tuh menggunakan hasil valuasi ekonomi dari penelitian lain di lokasi berbeda. Kemudian disesuaikan dengan kondisi lokasi sedang dikaji. Contohnya, jika sudah ada studi valuasi hutan mangrove di daerah A, hasil tersebut bisa dijadikan referensi untuk menghitung nilai ekonomi mangrove di daerah B. Baiklah, yang kelima, ada keunggulan dan pengaplikasian. Keunggulan dari valuasi ekonomi yaitu mengukur nilai sumber daya integrable. Yang kedua, ada memudahkan analisis biaya manfaat. Yang ketiga, ada mendorong kebijakan berwawasan lingkungan. Nah, pengaplikasian valuasi ekonomi itu penentuan garis rugi lingkungan, kebijakan konservasi. Nah, itu aja. Ada dua untuk pengaplikasiannya itu. Dari yang pertama itu penentuan ganti rugi lingkungan, terus ke yang pertama itu penentuan ganti rugi lingkungan, yang kedua ada kebijakan konservasi, yang ketiga itu ada dasar dalam penentuan tarif distribusi wisata atau jasa lingkungan, yang keempat mendukung analisis keberlanjutan pembangunan. Nah, baiklah, yang keenam itu ada ruang lingkup valuasi ekonomi. Nah, ruang lingkupnya itu ada lingkungan hidup seperti hutan, sungai, laut, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pariwisata alam. Yang ketiga ada kebijakan publik. Yang keempat ada industri dan energi. Yang keenam ada konservasi dan keanekaragaman hayati. Nah, baik, itu saja materi saya tentang valuasi ekonomi pada pertemuan pertama. Saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.